Bu Herma, El Nino ini sudah menjadi buah bibir sejak lama di dunia termasuk di Indonesia yang juga memiliki dampak yang sekiranya akan terjadi mungkin pada bulan Agustus sampai dengan Oktober. Nah, apakah El Nino ini sendiri memang merupakan fenomena atmosfer yang disebabkan oleh peningkatan suhu muka laut di Samudra Pasifik Timur. Pak Fahri, kami ingin konfirmasi betul fenomena El Nino ini akan berlangsung hingga bulan Maret 2024? Officially confirmed that an El Nino weather event has begun. Beda dari tahun sebelumnya adalah bahwa puncak musim kemarau kali ini akan dibarengi dengan fenomena El Nino. Super El Nino, we're looking at some of the key takeaways. I'm ABC 10 Chief. Perubahan iklim sudah menjadi masalah serius di seluruh dunia. Akibat perubahan iklim, suhu bumi dan risiko kekeringan meningkat. Dampaknya sudah meluas ke berbagai sektor tidak terkecuali pertanian. Terlebih lagi, saat ini Indonesia sedang terdampak El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun. Dilaporkan oleh Kompas.id, terdapat 1.276 hektar lahan pertanian di Kabupaten Tangerang terdampak kekeringan mulai dari ringan hingga gagal panen. Petani padi dan sayur-sayuran di Kecamatan Sindang Jaya pun mengaku mengalami kerugian hingga 30%. Akibat kekurangan air dari irigasi, mereka harus meningkatkan biaya produksi sampai 50%. Dalam artikel Antara Banten, salah satu petani sayur di Kecamatan Sindang Jaya, Ridwan, menyatakan mereka harus memanfaatkan sumur bor untuk mengairi lahan tani. Padahal, seharusnya ada sistem irigasi yang dapat dimanfaatkan para petani. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa sistem irigasi Kabupaten Tangerang berada dalam kondisi buruk. Tapi ini nggak cuma satu, maksudnya ada 2 atau 3. Ini nyambung sama sebelah sana kan? Iya. Tapi yang di saluran ini apa? Ada apa? Kosong, nggak tahu, nggak kelihatan. Selain karena perubahan iklim, adanya fenomena alih fungsi lahan pertanian juga menjadi tantangan bagi para petani, utamanya di wilayah urban. Masalah ini tidak lain juga merupakan akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan yang membuat kebutuhan akan wilayah permukiman melonjak drastis. Tingginya permintaan masyarakat terhadap lahan permukiman, apalagi di wilayah padat penduduk seperti Jakarta dan sekitarnya, tentu menjadi sasaran empuk bagi perusahaan dan pengembang untuk melebarkan sayap bisnisnya, mulai dari bisnis perumahan hingga kawasan industri. Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, pada 2011, 110.000 hektar lahan telah beralih fungsi. Hingga 2019, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 150.000 hektar. Peruntukan alih fungsi lahan tersebut bisa berbagai macam, mulai dari keperluan permukiman, pembangunan infrastruktur, pertambangan, hingga pariwisata. Di Kabupaten Tangerang, sebagai wilayah yang cukup dekat dengan DKI Jakarta, tingkat urbanisasi terus meningkat. Lahan di ibu kota semakin terbatas, sedangkan permintaan lahan semakin meningkat. Oleh karena itu, perkembangan wilayah perkotaan akhirnya turut menggerus wilayah hijau di pinggiran kota. Seperti itu pula yang terjadi di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Lahan-lahan milik petani semakin sedikit karena digerus oleh pengembang. Dalam menangani masalah alih fungsi lahan, pemerintah membuat sebuah kebijakan bertajuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi solusi membatasi laju alih fungsi lahan. Namun pada kenyataannya, eksekusi dari kebijakan masih tidak konsisten dan terus berubah-ubah. Pada pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak atas tanah
yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai peruntukan pertanian dan mencegah kerusakan irigasi. Namun kenyataannya, pemberlakuan kebijakan ini tidak konsisten. Kebijakan yang telah diatur dengan sedemikian rinci justru dicabut dan digantikan dengan RT/RW Kabupaten Tangerang periode 2023-2043 yang di dalamnya tidak lagi menyebutkan secara jelas kawasan pertanian mana yang dilindungi. Sesuai peraturan yang ada, lahan-lahan yang termasuk dalam KP2B seharusnya memiliki fasilitas irigasi yang baik. Bantuan untuk meningkatkan kualitas tanaman dan proses verifikasi juga seharusnya dilakukan oleh pemerintahan. Namun, menurut visualisasi geodata KP2B, desa-desa yang termasuk kawasan yang dilindungi justru memiliki masalah irigasi. Mulai dari saluran yang tidak terawat, air yang sulit dijangkau, air tercemar limbah, saluran yang tersumbat hingga kekeringan. Nah, kalau bicara ke sana berarti bicara unsur politis, ya kan? Unsurnya politis itu, ya kan? Faktor kepentingannya. Kalau keberpihakan pejabatnya untuk masyarakat, saya yakin masih dipertahankan. Karena pertanyaannya, yang mengizinkan RUTR siapa? Kan pemerintah daerah, ya kan? Kan kepentingan investasi juga. Kalau kita lari ke sana. Rakyat mah cuma ngikutin, ya kan? Kalau untuk bertahan rakyat mah nggak bisa. Sekarang kan namanya kemarau kayak gini, ada nggak sih orang yang sanggup? Gitu kan, masalah main air. Sedangkan saya dari pertama awal nanam sampai ke akhir mau 4 bulan nggak pernah main modal terus. Hujan enggak dari pertama nanam. Soalnya sekarang di sini tuh nyawa gimana ya, nggak sedikit modal mas. Kita tandur bayar, nyabut bayar, pupuk, obat, semuanya harus dibeli. Ya kadang-kadang kalau mau nyawa juga kita nggak megang duit agak pusing sih. Karena modalnya bukan sedikit, bukan 1 juta 2 juta. Ya, karena kalau secara ekonomi ya, memang nilai lahan sawah itu jauh lebih rendah daripada nilai lahannya kalau dijadikan pertokoan atau industri. Jadi memang nilai ekonomi lahan itu yang menyebabkan lahan sawah itu mudah. Karena memang saat ini orang bertanam padi itu ya, ada penelitian itu ya, yang menyimpulkan bahwa petani padi itu mensubsidi orang kota. Kita gunakan lahan kita itu untuk lebih nilai ekonomi lebih tinggi. Kalau beras kurang kita impor. Tapi itu secara politis ya, itu ketergantungan. Kalau kita ada ketergantungan pangan, ya, namanya ketergantungan itu selalu akan membuat kita dalam posisi yang tidak bebas, dalam posisi di bawah. Karena memang di dalam sistem administrasi publik di Indonesia ya, saya di administrasi publik, kita itu dari sisi governance atau tata kelola pemerintahan itu menurut Prof. Eko Prasojo ya, Prof. Eko Prasojo itu guru besar di UI dan itu menulis presentasi beliau tahun 2022 tentang kebijakan publik dan administrasi publik itu mengutip dari jurnal yang mengatakan, dan beliau setuju itu bahwa secara administrasi publik tata kelola atau governance kita itu masih level 1.0 dalam pengertian bureaucratic oriented dan political model. Ini kita itu sayangnya masih dalam tahap 1.0. Jadi kebijakan publik itu lebih pada bureaucratic model, bureaucratic structure and political model gitu. Jadi kebijakan itu lebih didasarkan pada kepentingan politik. Ya, belum mengacu pada based policy gitu.
Padahal kebijakan publik yang baik itu harus berdasarkan pada evidence-based policy, berdasarkan pada informasi, berdasarkan pada legitimacy gitu ya, power legitimacy. Dan ini yang kita memang masih kurang ya. Jadi kita memang levelnya itu belum level yang tinggi gitu ya ketika membuat kebijakan. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Mudah-mudahan pemerintah itu akan lebih menaruh perhatian pada para petani gitu ya. Karena mereka lah sebetulnya pahlawan-pahlawan bangsa gitu ya. Ya. Jadi ini tadi harusnya air ya. Sampai sono lurus sampai air. Ini yang ditembokin berarti dia lurusan air juga. Yang itu lurus. Ini ya.